Kisah pilu pelaku pesugihan terbunuh jenglot peliharaan. Sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru selanjutnya. Rawat ini baik-baik, niscaya kamu akan sejahtera seumur hidupmu, ujar Mbah Ijang ketika menyerahkan sebuah jenglot kepada Sariman. Kejadian tersebut sudah terjadi beberapa bulan lalu. Tapi Sariman masih mengingatnya hingga hari ini. Bukan karena menjadi hal yang patut dan menarik untuk diingat. Sariman mengingatnya karena hingga hari ini ia tidak bisa merawat jenglot itu. Berdasarkan perintah yang diberikan oleh Mbah Ijang, jenglot tersebut dapat mendatangkan kekayaan jika diberikan makan berupa darah. Bukan darah ayam atau kambing, melainkan manusia. Hal ini tentu saja sulit didapat oleh Sariman. Tidak mungkin ia membuka acara donor darah gadungan, ia tidak mengerti caranya dan bisa-bisa ditangkap oleh polisi. Suatu hal yang mustahil juga jika harus menggunakan darahnya sendiri untuk memberi makan jenglot. Lagi pula Sariman sudah mengorbankan segalanya dan berani untuk berdiri di batas kemiskinan, termasuk mobil, televisi, dan mesin jahit peninggalan ibunya, hanya untuk melakukan pesugihan jenglot di tempat praktik Mbah Ijang. Sariman melakukan ini karena ia lelah mengangkat dirinya sendiri dari kebangkrutan. Sebelumnya ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki 3 toko bangunan di kotanya. Uang yang mengalir dengan deras sayangnya tidak ia manfaatkan untuk menghidupi seorang istri dan seorang anak, melainkan membiarkan dirinya sendiri tenggelam di dalam uang itu. Judi, wanita penghibur, dan foya-foya pada akhirnya merusak dirinya sendiri juga keutuhan rumah tangganya. Di suatu dini hari, Sariman pulang dengan keadaan mabuk lalu merasa terpukul karena tak menemukan istri dan anaknya, kecuali selembar surat yang isinya tak lain adalah permintaan untuk bercerai. Rasa frustasi ini membebani hidup Sariman. Akibatnya tentu saja adalah bisnis toko bangunan yang tidak terkelola dengan baik, ditambah munculnya pesaing-pesaing baru yang lebih besar dari Sariman. Seiring berjalannya waktu, tokonya semakin kalah dalam persaingan dan gugur satu demi satu. Adapun yang tersisa hanyalah kesedihan yang berkepanjangan dalam hidup Sariman. Bisnisnya tutup dan ia tidak memiliki pekerjaan lagi, namun di satu sisi, ia masih tetap membiayai sekolah anaknya dan kehidupannya sehari-hari. Hartanya berkurang dengan cepat tanpa bertambah sebesar pun. Maka dari itu, ia akhirnya menghadap Mbah Ijang, dukun yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan dengan bantuan jenglot. Untuk mendapatkan jenglot yang dimiliki Mbah Ijang ini, Sariman harus menghibahkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Kebingungan karena tidak mendapatkan apa-apa dari jenglot yang telah ia beli, Sariman memutuskan mengembalikannya kepada Mbah Ijang. Ia mengatakan kepada Mbah Ijang bahwa jenglot tersebut tidak berfungsi sama sekali dan menuduh Mbah Ijang melakukan penipuan. Itu semua adalah upaya untuk mendapatkan kembali uang yang sudah dihibahkan kepada Mbah Ijang. Kamu tidak bisa mengambil apa yang sudah kamu beri, lagi pula tidak ada seorang pun yang datang kembali ke sini, kecuali untuk berterima kasih. Hanya kamu yang datang kembali ke saya untuk protes, ucap Mbah Ijang dengan nada tinggi. Saya sudah mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah, tapi tetap saja saya masih miskin, bentak Sariman. Orang bodoh. Kamu mencoba untuk membohongi saya, tanya Mbah Ijang. Merasa terpojok, Sariman tidak memiliki pilihan lain kecuali mengeluarkan pisau dari tas. Selempangnya lalu menikam pria tua tersebut di bagian perut. Pembunuhan itu ia lakukan tak lain untuk memberi makan jenglot dengan darah. Benar saja, jenglot tersebut membantunya dalam menggapai kemakmuran yang lama ia idam-idamkan. Semenjak pembunuhan Mbah Ijang terjadi, toko bangunan terakhir milik Sariman bisa bertahan dan terus berkembang. Dalam waktu 6 bulan saja, Sariman bisa membuka cabang baru yang juga menghasilkan banyak uang. Sariman percaya bahwa jenglot ini bukan segumpal omong kosong.
Sariman akhirnya bisa kembali ke kehidupan lamanya dengan istri baru dan harta yang lebih banyak dari sebelumnya. Namun, itu tidak bertahan lama. Pria itu ditemukan tewas secara misterius bersama istrinya. Polisi merasa kebingungan karena tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa terjadi perampokan atau pembunuhan, melainkan hanya sebuah jenglot bertaring panjang yang berlumuran darah. Sampai jumpa.